Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Hari Selasa pagi ya, pagi jelang siang. Kita diskusi ala rakyat jelata lagi ya, sahabat SJ Channel semua. Dan ya sambil kita ngopi. Nah, ini kopinya SJ Blended Coffee. Ini langsung dari Cikalong Wetan. Cikalong Wetan itu Kabupaten Bandung ya. Jadi kopinya langsung dari kebun. Ini. Jadi yang mau berikut menjadi bagian dari penil silakan menikmati kopinya, boleh dibeli. Ini 200 gram isinya. Berapa? 75.000 ya. Ini 100 gram 45.000. Ini roasted original ya. 50% Arabica, 50% Robusta. Profilnya ini medium to dark dan prosesnya natural. Ya, kita harus sambil ngopi biar tensi kita tidak terlalu tinggi melihat carut marut negeri ini. Dan keuntungannya tentu akan kita gunakan sebagai dana perjuangan kita ya, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, sahabat aja channel semua, kita akan lihat berita ini lucu sekali. Kereta api Indonesia, penjajahan gaya baru atau lagi jualan vaksin? Karena oke, sebelum kita lanjut, yuk kita ngopi dulu ya. Enak kali nih kopinya. Jadi kalau mau nikmati kopi, konon katanya sedikit-sedikit, jangan gelak-gelak begitu ya. Harus kemudian dialirkan ke seluruh lidah, mengecap rasa. Kiri kanan, atas bawah dan seterusnya. Baik, sahabat aja semua. Kita akan coba bahas tentang penjajahan gaya baru kah? Atau KAI ini lagi jualan vaksin? Karena ada aturan naik kereta api ini, mudik lebaran sekarang, ini harus vaksin booster. Dan di layanan kereta api ini ada tulisannya ya, itu yang kecil, layanan, kita zoom sebentar lah, layanan vaksinasi booster di stasiun dan vaskes KAI. Jadi wajib booster, yang belum booster boleh di layanan KAI. Lumayan itu ya, berarti stoknya masih banyak. Emang COVID masih ada hari ini? Bukannya kemarin Wisma Atlet 0% tuh semuanya dikembalikan. Walaupun kita dengar juga ini, lucu sekali nih ya, kita lihat. Dinkes DKI Jakarta prediksi kasus COVID-19 akan naik dalam 1-2 minggu ke depan. Wah, ini baru nih kabarnya 13 Maret kemarin dari Tempo. Kalau 1-2 minggu ke depan Ramadan dong. Kok demen banget ini ya COVID ya, datang hanya ada di Ramadan. Ya oke lah, nggak apa-apa lah ya, kita kembali ke fokus awalnya. Ini kita lihat yang menarik adalah itu sudah semakin landai katanya dari pandemi persyaratan. Apa mau menghabiskan stok vaksin atau gimana nih? Kita lihat deh beritanya dari Kompas. Syarat naik kereta api mudik lebaran 2023 usia 18 tahun ke atas wajib vaksinasi booster. Minggu yang lalu sebetulnya nih kabarnya. PT KAI Daop 1 Jakarta mengatakan tiket mudik lebaran kereta api Jakarta jarak jauh untuk keberangkatan H-10 sampai dengan H-1 lebaran atau 12 hingga 21 April sudah dapat dipesan. Ya monggo ya yang mau pesan bisa lewat aplikasi katanya ya. Lewat web atau seluruh channel resmi penjualan KAI. Ini mengatakan jadwal keberangkatan tersedia 313.000. Oke, dan seterusnya. Ini bicara tiket, kita langsung saja fokus pada persyaratan ini. Memperhatikan aturan vaksinasi terbaru khususnya pada usia 6-12 tahun. Pada usia 6-12 tahun belum vaksinasi tetap diperbolehkan naik dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau vaskes. Dengan alasan tertentu harus didampingi orang dewasa yang sudah mendapatkan vaksin booster.
Ini menarik nih. Jika sewaktu-waktu terdapat perubahan aturan vaksin dari pemerintah, maka informasi akan disosialisasikan kembali melalui seluruh media informasi resmi PT KAI. Jadi ini siap-siap akan berubah nanti. Itu kalau ada desakan dari rakyat, netizen rame-rame memprotes dan langsung nanti dirubah. Barangkali begitu kan polanya hari ini biasanya begitu. Ini aturan. Oke. 18 tahun ke atas wajib vaksin ketiga booster. Nah, ini WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri wajib vaksin kedua. Artinya apa? WNA yang dari perjalanan luar negeri tidak wajib booster. Kenapa dibedakan? Lah bukannya COVID ini datangnya dari luar negeri. Loh kok yang datang dari luar negeri malah diperingan dibandingkan orang yang ada di Indonesia sendiri, kan aneh, bin ajaib ini. Oke. Yang belum vaksinasi dengan alasan medis silakan menunjukkan surat katanya ya. Oke. Ini usia 6 sampai 12 wajib vaksin kedua. Kalau dari luar negeri tidak wajib vaksin. Ampun. Ini siapa yang bikin aturan ya? Kok bisa-bisanya diskriminatif? Ini apakah penjajahan gaya baru ini? Buat orang luar negeri dipermudah, buat dalam negeri dipersulit. Heran. Yang kayak ini sama ya, tidak atau belum divaksin harus punya surat keterangan. 13-17 kurang lebih sama ya, wajib vaksin kedua. Yang dari luar negeri tidak wajib vaksin. Di bawah 6 tahun, oke, tidak, ini di bawah 6 tahun. Nah, ramailah protes di berbagai media ya, termasuk dari akun Twitter ini, Dear KAI 121. Mengapa syarat naik kereta api untuk mudik lebaran 2023 bagi orang-orang yang dari perjalanan luar negeri tidak wajib vaksin? Atau tadi hanya wajib vaksin kedua, tidak wajib booster. Sementara rakyat Indonesia wajib vaksin. Diskriminasi ini melanggar HAM. Kenapa kalian setega ini dengan rakyat sendiri? Nah, ini biar lebih mudahnya ya. Nah, 18 tahun ke atas di bold tuh. Wajib vaksin ketiga. WNA kedua saja cukup. 6-12 wajib vaksin kedua. Yang dari luar negeri tidak wajib vaksin. 13-17 wajib vaksin kedua, yang dari luar negeri tidak wajib vaksin. Apa meneh ini? Piye iki? Tidak akan ditanggapi atau direspon karena mereka itu kacung rezim. Waduh. Mereka nyari duit dari umat Islam. 130 juta mudik lebaran. Ya, tapi kan yang kereta api nggak segitu. Tadi aja cuma berapa? 313.000 ya kapasitas tiket. Ya, mereka tetap bungkam dan nggak berani respon. Saya kira setelah ini nanti akan ada penjelasan, dirubah mungkin aturannya. Tinggal naik bus biar KAI bangkrut. KAI salah satu BUMN yang monopoli juga ya. Selain KAI kan tidak ada yang punya perusahaan kereta. Tuntut aja KAI bergaya kepemimpinan komunis otoriter. Ya bagus nih ya, dituntut saja nih. Biar kita mendapatkan keadilan. Keadilan itu harus diperjuangkan. Keadilan itu tidak datang dengan sendirinya. Nah, ini langsung dibalas nih penjelasannya dari KAI karena dimention ya. KAI sebagai operator perjalanan kereta api tentunya menyesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya Kak. Info lengkap mengenai syarat dan ketentuan menggunakan KA kereta api saat ini bisa dicek di tautan berikut ini. Nah, kemudian tautannya sama lah kurang lebih kayak tadi penjelasannya. Memang mungkin saja KAI tidak berdaya karena yang mengharuskannya atasannya KAI. Siapa atasannya KAI? Ya BUMN ya, Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir gimana? Apa kabar? Ini stok vaksin masih banyak ya. Gimana? Kok jadinya diskriminatif seperti ini gitu. Saya kira PT KAI sebenarnya ingin lebih longgar persyaratan perjalanan biar banyak penumpang. Tapi karena itu sudah aturan pemerintah, yang mau nggak mau mereka sebagai BUMN harus patuh. Ya itu tadi yang kita kritisi di aturannya. Aturan ini jangan berat sebelah. Aturan itu harus adil. Bahkan kalau perlu dibalik. Untuk rakyat di Indonesia dipermudah, ya, yang mau mudik, untuk warga luar negeri dipersulit. Nah ini kok dibalik. Kontradiksi sekali dengan yang seharusnya dilakukan. Aneh bin ajaib. Aduh, iya sih ini aneh. COVID-19 itu kan originnya dari luar negeri. Kenapa malah untuk orang yang baru datang dari luar negeri aturannya longgar? Ya kita tunggu ya kabar penjelasan yang logis yang masuk akal dari PT KAI. Dan sekalian juga hati-hati nih kalau KAI tidak berbuat adil kepada rakyat, netizen nanti beramai-ramai bongkar juga ini para pimpinan KAI yang bergaya hidup mewah.
Tapi kemarin kita sudah jelaskan, persoalan utama bukan pada bergaya hidup mewah. Tapi persoalan utamanya Anda para pejabat jangan korup. Itu intinya kan. Nah, sahabat EJ channel semua. Kemudian sekarang seperti biasa, mari kita masuk saja ya pada diskusi bersama sahabat EJ. Teguh, Kaltim hadir. Ini selalu paling awal ya. Kenapa masih ada booster? Padahal masyarakat udah nggak ada COVID-19. Ya itu tadi, kemarin kita dengar kabar dari Wisma Atlet itu sudah 0%. Wisma Atlet sudah ditutup. Jadi sudah lagi tidak digunakan untuk penderita yang mengalami yang kena COVID-19. Tapi kita dengar kemarin juga Dinkes DKI Jakarta prediksi kasus COVID-19 naik lagi 1-2 minggu ke depan. Ini kok jadinya seperti dagelan. Rakyat, apakah rakyat masih bisa percaya? Silakan ya sahabat SC yang percaya silakan sampaikan di kolom komentar. Yang tidak percaya silakan masukkan dengan alasannya ya. Kita diskusikan saja. Lanjutkan Bang. Nah, terima kasih Pak Agus. Sungguh terlalu rezim ini ya. Mau apa ke rakyat? Itu ada apa pemerintah kalau mau cekik rakyat? Waduh. Isnan, Dedi udah ada, harap maklum dagangan belum habis. Ya jadinya kan kita interpretasinya ke sana. Ini kayaknya stoknya masih ada nih. Sayang ini udah kita impor mahal-mahal. Jangan berdagang dengan rakyat tuhai penguasa. Bandung kawasan timur nyimak. Terima kasih. Markas Sehat. Sarwo Edi ini negara apa sih? Ini negara apa sih? Ini negara. Makin lama makin lucu aja. Isnan, ada yang tidak beres di rezim ini. Baiknya Jokowi. Wah. Komutnya KAI pasti Anies ini. Ini pasti salah Anies ini ya. Nah, kereta api zaman sekarang makin gak menyenangkan. Udah harga naik terus, kualitas menurun, ditambah keganggu mandatori vaksin. Ya, Reza ya. Ali, saya honor di pemerintahan sejak zaman COVID. Saya menolak swab dan vaksin. Wah. Ya ternyata ada ya, banyak juga ya. Teman-teman kita yang gak divaksin. Sehat-sehat aja kan. COVID ada pada saat pengumpulan puasa. Ayo bisnis selagi masih berkuasa. Ya terserahlah katanya begitu ya. Anda kan penguasa, silakan berbuat semaumu. Kenapa ya rezim COVID terkesan ngarep lebaran terganggu pandemi? Apa belum puas berbisnis vaksin? Kalau sampai calon penumpang kembali dipaksa tes colok hidung sampai harus bayar, berarti dah benar-benar zalim. Ya memang sudah. Kan tadi aturannya begitu Pak Reza ya. 18 wajib booster, WNA tidak wajib. Ampun. Ada masanya, tunggu waktu. Semakin miris negeriku, rakyat kecil selalu dipermainkan. Wah. Soirah. Oke. Sudah diskriminatif merendahkan harga diri umat Islam pula. Iya jadinya. Kenapa umat Islam ini mayoritas tapi selalu diperlakukan seperti minoritas ya? Oh, jadi hilang tadi sampai mana saya baca. Sairah, Yuris, di bandara saja sudah tidak ada aturan vaksin dari dalam dan luar negeri. Iya betul ya. Nah, berapa bulan lalu saya umroh, nggak ada itu vaksin booster, nggak ada. Nggak juga menunjukkan sudah divaksin, nggak. Aturan COVID ala rezim COVID makin diskriminatif. Yang keluar negeri nggak dipaksa vaksin, giliran lokal dipaksa vaksin. Inilah yang disebut mandatory vaksin oleh Babe Aldo. Ini Babe Aldo harus bicara lagi nih tentang ini. Saya udah vaksin 4 kali Singapura dan gratis. Oke, Ibu dari Singapura ya tinggalnya. KAI makin gak menyenangkan. Jadi pion rezim. Waduh. Vaksin ketika ada hari raya umat Islam aneh. Ya itu betul ya. Priyatnayana, otakmu kotor Saiful. Diberi kebebasan jadi kebablasan Saiful. Kotornya sebelah mana? Priyatnayana. Saya sedang mempertanyakan ya, kebijakan KAI yang diskriminatif. Buat orang lokal harus vaksin booster, buat orang luar negeri tidak wajib booster. Bahkan yang usia di bawahnya wajib vaksin kedua, yang dari luar negeri tidak wajib vaksin. Saya bertanya, di mana keadilannya PT KAI? Kemudian saya disebut kotor nih sama Priyatnayana. Kotornya sebelah mana? Ayah, wahai. Sudah diskriminatif merendahkan. Oke, iya bang, ini kan sudah mau lebaran. Jadi rezim mulai banyak bacot. Waduh. Mau memeras rakyat buat apa lagi nih? Oke, nggak percaya. Bisnisnya hanya sama rakyatnya sendiri. Gue nggak percaya 100%. Oke. Thohir jualan obat. Thohir siapa ya? Oh, Erick Thohir.
Kalau gua sih udah nggak percaya Bang Marezi. Oke, salam kedaulatan. Sidoarjo hadir. Tadi ada Bambang, ada Bernard, Denny, Siti. Oke. Kelewat saya nggak baca namanya ini. Anita dipaksakan untuk menghabisi vaksin dengan mencari untung bisnis lagi. Terserahlah, maka duit haram. Kalau badut ini jadi penguasa, pasti kebijakannya banyak yang lucu. Ujung-ujungnya hitung-hitungan dan rakyat dianggap penonton dan diharuskan membayar ala-ala pajak yang selalu naik. Tapi kemudian hasil pajaknya dikorupsi. Hasil pajaknya digunakan untuk bergaya hidup mewah, untuk membeli Rubicon, Moge, mobil mewah, rumah mewah, dan seterusnya. Itu yang terjadi di depan mata rakyat hari ini. Kan begitu. Salam 3 periode, tambah hancur negara ini. Negara udah bobrok ini, ulah Anies, gara-gara Anies katanya ya, di bidang korup karena Anies, semua yang busuk karena Anies, wes rakyat yang otaknya busuk karena Anies, semua yang busuk ditimpakan ke Anies. Jadi Aniesnya disebut-sebut terus ya, sehingga makin populer lah nama Anies, karena semua kesalahan ditimpakan ke Anies Baswedan. Ampun. Kalia, Bang Saiful, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Radit, Priyatna Yatna, otakmu yang kotor. Oh, yang tadi. Nyambungin yang tadi. Salam 3 periode WKWKWK Anang ya, biar tambah hancur. Waduh, janganlah. Bang SJ disebut berotak kotor, kata Yana Priyatna. Awas, ada banyak musuh yang masuk, kata Abu Syifa. Nggak apa-apa, Pak. Ini Abu Syifa nggak apa-apa. Ini sudah biasa dari dulu juga. Bazar sering masuk ke video-video saya. Mengontrol, mengawasi, melaporkan dan menghantam gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, mereka kan cari duitnya dengan cara begitu. Kalau kita urusannya dengan penguasa, kalau kita urusannya mengkritisi pemerintah, karena kritik adalah obat yang akan menyembuhkan kinerja pemerintah gitu. Jadi yang buzzer-buzzer begini nggak apa-apa, ini kita jadikan hiburan saja ya. Kalau hidup lurus-lurus aja kan kurang seru ya, kurang berwarna ini. Dengan adanya buzzer-buzzer kelas yang beginian, lumayan lah ya, jadi ada sedikit kerikil-kerikil buat keseruan kita berjalan. Ya, sahabat Hajatan semua, itulah yang terjadi hari ini. Kita tunggu PT KAI untuk mengklarifikasi kenapa ada aturan yang diskriminatif, yang untuk orang Indonesia wajib vaksin booster, tapi untuk orang luar negeri tidak wajib booster. Bahkan untuk usia yang di bawahnya, orang Indonesia wajib vaksin kedua, yang dari luar negeri tidak wajib vaksin. Oh pemeneh ya, janganlah dibuat dagelan ya. Harusnya Anda ikuti saja logika rakyat jelata. Kedepankan kepentingan rakyat. Begitu ya. Dan jangan lupa ngopi. Yang mau kopi silakan ada di kolom deskriptif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami rakyat jelata, engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Rakyat jelata, gaungkan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian para penguasa adil ciptakan sejahtera. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan,
pikiran yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai